Saya dapat informasi Kota Palu juara 1 nasional dalam imunisasi untuk posyandu. Oh, Masya Allah. Imunisasi kita 95%. Wow, Alhamdulillah. ya. Apa kelebihan dari Pak Hadi akhirnya Bunda memilih Pak Hadi? Waduh. Wah, ya kan? Udah saran dong. Luar biasa nih pertanyaannya ya. Aku urusan Kalau penasaran banget. kelebihan banyak ya. Wow, Masya Allah. Banyak sih kalau menurut saya. Oke. Yang pertama, bagi kita tuh udah nggak bisa. Saya ini masih belajar loh Mbak, masih belajar sampai saat ini. Jangan kita lagi pakai metode pengasuhan seperti orang tua kita dulu. Keras, otoriter, Benar. sangat tidak baik. Beda zaman, udah beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pemerintah Kota Palu. Palu Mantap Bergerak bersama saya Zakia Ramayani. Kali ini kita kedatangan orang paling cantik di Kota Palu ya. Masya Allah. Udah kedengaran dari suaranya tuh cantik banget nih ya. Beliau adalah Ketua TPPKK atau Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Palu. Betul, Beliau juga sebagai Ketua Dekranasda Palu Ya. dan juga sekaligus menjadi Bunda PAUD. Langsung aja kita sambut Ibu Dia Puspita SAP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih banyak sudah mau Sama-sama. meluangkan waktu untuk ngobrol di podcast karena banyak banget yang kepo sama Bunda ini. Tentunya saya sangat senang sekali bisa tampil di podcast Pemkot Kota Palu, sekalian juga menyapa masyarakat kita. Oke, ini banyak pertanyaan titipan nih dari netizen, dari masyarakat Kota Palu yang memang penasaran. Mungkin kalau di podcast akan sempat ada di podcast di beberapa tempat ya, atau mungkin di media yang lain. Tapi ini mungkin ada beberapa yang belum pernah dibahas sebelumnya nih. Cuman ini saya pengen tahu yang paling pertama adalah bagaimana rasanya menjadi seorang istri orang nomor 1 di Kota Palu dan perubahan apa saja nih dalam 19 bulan ini yang Ibu rasakan? Kalau rasa Ya. rasa menjadi istri sama aja. Oke. Ya, sama aja. Cuman yang berubah itu aktivitas, kegiatan. Dulu saya murni urus usaha. Sekarang saya menjalankan konsekuensi saya selaku Ketua TPPKK, Ketua Dekranasda, Bunda PAUD, dan juga bunda-bunda lainnya banyak sekarang. Banyak ya? Bunda ini, bunda itu banyak. Oke. Dan itu memang konsekuensi saya harus menjalani. Dulu saya subuh-subuh, pagi-pagi itu masih di pasar. Oke. Ya kan? Nah kalau sekarang kita terima tamu. Seperti Sudah itu. banyak tamu yang nunggu ya dari pagi. Itulah perubahannya. Oke, jadi aktivitasnya lebih banyak lagi nih ya. Betul. Oke, dan yang aku tahu nih katanya Bunda punya hobi yang banyak nih, nyanyi bisa juga. Sempet aku baca juga bisa ngedance ternyata. Sebenarnya apa nih hobi atau kegiatan yang Bunda sering lakukan? Mungkin dari masa remaja dulu nih, atau dan sekarang mungkin masih bertahan sampai sekarang. Ya kalau musik emang suka sekali ya. Oke. Apalagi saya punya tim. Kalau Bunda udah bete, udah galau, pasti musik yang dihidupin supaya nggak jadi marah. Nah itu udah fix deh. Itu suka sekali musik ya. Kalau hobi nyanyi hobi, cuman suara jelek, tapi ya dinikmatin aja gitu lah. Ya suka vacation juga seperti itu. Kalau musik suka yang aliran apa nih Bunda? Yang pasti bukan Metallica aja. Udah. Selebihnya suka semuanya. Pop, ya slow rock, boleh aja. Boleh. Oke, jadi nggak milih-milih, yang penting enak aja Yang ya. penting enak aja. Oke, kalau ngedance memang suka dari kecil atau gimana nih? Atau memang karena suka nyanyi otomatis? Iya, sebenarnya ngedance nggak jago. Cuma bergerak sendiri aja kalau dengar musik gitu. Udah otomatis dengar musik gerak sendiri. Kadang-kadang mau jaim susah. Jadi ya udah deh, gimana ya, harus di ini aja deh. Kadang kan harus jaim kan, nggak boleh dengar musik langsung gitu. Berarti dulu sebelum jadi istri Pak Wali Kota berarti dulu masih bebas ya? Masih bebas. Dengar musik enjoy aja. Iya. Tapi sekarang harus menjaga. Tapi nggak juga jaim sih, selagi masih sesuai dengan norma-norma ya, batas-batas. Masih berjalan begitu aja. Oke, ini yang saya penasaran dulu tuh cita-citanya apa tuh Bunda waktu masih kecil kan? Kan pasti dulu pengen jadi apa? Apakah dulu pernah terfikirkan akan menjadi sekarang nih di posisi yang sekarang? Kalau dibilang cita-cita tuh klise ya. Dulu waktu kecil tuh pengen dokter, sampai saya punya saya masuk ke ini dokter kecil dulu di sekolah karena memang pengen jadi dokter. Namanya anak-anak ya. Iya. Cita-citanya tuh aneh-aneh gitu. Pas udah kebetulan saya kuliah kan akademi sekretaris gitu lah.
akhirnya saya menjadi seorang sekretaris seperti itu. Jadi enggak berlanjut itu cita-cita, hanya cita-cita waktu kecil dokter gitu. Oke. Seperti itu. Dan dari kecil sukanya dokter, tiba-tiba kenapa memilih kuliahnya di jurusan itu yang memang bertentangan dari cita-cita? Apakah memang melihat sosok siapa gitu atau gimana? Iya. Kebetulan keluarga juga ada yang dokter gitu loh. Nah, kebetulan saya juga SMA, jurusan saya IPA. Karena memang pengen jadi dokter. Oke, masih SMA masih bertahan nih ceritanya ya. Oke. Gitu ya. Terus seiring waktu coba ikut, Allah nggak kasih izin. Ya udah deh. Ikut-ikutan temen kuliah di Akademi Sekretaris, akhirnya menjadi seorang sekretaris di travel agent terkenal di di Jakarta. Di Jakarta ya. Iya, seperti itu. Berarti awalnya dokter tapi ternyata belum rezekinya. Ternyata ikutan teman nyaman juga di sini. Oke gitu ya. Lebih santai kuliah. Iya. Kalau dokter mah nggak bisa santai. Bisa santai, kayaknya nggak ketemu sama Pak Wali juga kalau dokter. Wow, penasaran nih bagaimana kisahnya waktu ketemu. Kan Bunda dulu besarnya tuh di mana Bunda kecilnya? Saya lahir dan besar di Jakarta. Di Jakarta, iya. Gimana bisa ketemu dengan Pak Wali Kota, Pak Hadi? Kalau itu panjang, kayaknya waktunya nggak cukup dicerita di sini deh ya. Harusnya episode khusus ya, episode khusus. Oke. Berarti tadinya dokter dan akhirnya kuliah mengikut teman dan ternyata nyaman di situ dan kayaknya dari muda memang suka bisnis ya Bunda. Awalnya tuh bisnisnya apa tuh? Apa aja yang dilakukan? Bisnis mungkin kegagalan segala macam. Mungkin pertama apa tuh bisnis yang dicoba-coba? Saya bisnis banyak sekali. Banyak banget ya. Yang pertama, saya orang Padang. Oke. Orang Padang tuh nggak bisa lihat celah. Pasti otaknya dagang. Oh gitu ya. Sampai sekarang pun saya masih jalani gitu loh. Berbagai macam, saya juga bisnis travel, ya kan. Salah satunya juga saya punya usaha Taipa Beats gitu. Banyak sekali gitu loh, kayak tas-tas branded pun saya juga sudah semua saya jalani. Yang penting halal. Sampai saat ini. Bahkan waktu Bapak jadi anggota DPR, saya tuh setiap arisan ibu-ibu IKD tuh saya bawa barang dagangan. Sampai apa kata ibu-ibu di sana? Ibu Wali itu masih butuh uang apa? Sampai begitu. Jadi saya bilang saya sih percaya diri aja gitu lah. Apalagi maklumnya orang Padang. Udah seperti itu. Jadi yang penting menurut saya halal. Kenapa harus malu gitu loh. Sampai saat ini masih saya jalani. Memang karena mungkin senang aja ya ketika jualan. Senang sekali. Hobi dan alhamdulillah dapat duit. Siapa sih yang gak mau dapat duit? Iya kan? Ketemu kumpul-kumpul teman, dapat duit gitu ya. Alhamdulillah dari situ silaturahmi juga semakin berkembang. Iya. Banyak plus-plusnya kalau kita dagang. Oke. Berarti ini pesan-pesannya buat wanita mungkin yang sekarang masih muda, pengen juga punya bisnis, tapi kan yang namanya bisnis tuh nggak mungkin langsung sukses kan Bunda ya. Betul sekali. Ada pasang surutnya. Apa ini tips buat Bunda, buat para wanita-wanita sana yang pengen juga buat usaha tapi mungkin lagi di kondisi lagi merintis sekarang? Iya. Yang pertama banyak membaca rekomendasi-rekomendasi orang sukses. Ini sesuai yang saya alami. Yang kedua harus berani mencoba. Harus berani mencoba karena memang yang namanya usaha itu nggak semulus langsung naik seperti itu. Yang ketiga jangan gengsi. Yang keempat kerja keras, itu saya. Seperti itu. Jadi yang pertama baca kisah-kisah sukses orang, betul. Untuk menginspirasi. Terus jangan gengsi. Terus tadi bekerja keras. Apalagi masih muda ya. Dan jangan pernah takut untuk mencoba ya. Jangan pernah takut untuk mencoba. Kalau lagi udah dilakukan semua nih Bunda, tapi kan pasti ada kondisi, aduh capek banget nih ya, kayak belum ada, kayak modalnya belum kembali. Apalagi kalau dagang-dagang kecil kan banyak teman-teman yang ngutang ya, biasanya kayak gitu kan. Gimana caranya menyemangati diri untuk ayo bangkit lagi nih, kondisinya aku udah coba semuanya tapi kondisinya lagi down banget. Ya kalau saya selalu melihat ke bawah. Saya selalu melihat ke bawah ketika seperti tadi down. Mungkin kita tidak down, menurut saya tidak separah orang-orang yang memang tidak bisa apa-apa ya. Contoh orang-orang cacat seperti apa. Tapi kita masih bisa terus mencoba. Jangan putus asa. Yang pasti berdoa ya dan berusaha. Itu yang paling penting. Berarti memang ketika kita, ya wajar sih ya kalau manusia capek ya Bunda ya. Wajar. Mungkin makan aja capek loh. Makan terus, bener gak sih? Iya bener sih. Capek. Apalagi mau dapetin duit. Lebih capek pasti ya. Bener. Jadi wajar sekali capek. Cuman ya kalau kondisinya kita
harus melihat teman-teman mungkin di bawah kita, Iya. itu akan jadi oh ternyata kayaknya Saya belum seberapa ya susahnya gitu melihat ke bener. bawah. Kayak nggak tega aja ngeluh ya. Nah, tapi kalau untuk motivasi, nah setinggi-tingginya deh tuh Ibu Sri Mulyani bisa begitu ya hebat. Kita baca-baca kisah-kisah mereka. Mereka juga nggak langsung bisa seperti itu. Bener, Ya, bener, gitu. bener. Oke, itu tips dari Bunda ya buat para wanita yang pengen juga sukses, karena nggak cuma cowok aja yang sukses, perempuan juga bisa iya, ya, cewek juga betul bisa sekali. ya. Oke, dulu katanya nih aku pernah dapat info pernah jadi paskibraka nasional. Boleh diceritakan tahun berapa tuh Bunda? 96. 96. Oke, itu dari perwakilan Jakarta berarti ya? Bukan, Sumatera Barat. Oh, dari Sumatera. Sumatera Barat, ya. Oke. Alhamdulillah saya mengikuti seleksi mulai dari sekolah-sekolah, kabupaten, kota, dan akhirnya provinsi. Mungkin saya hoki kali ya, hoki. Karena saingan itu anak pejabat. Kalau dibilang cerdas, banyak sekali orang cerdas, yang hebat banyak sekali. Bener. Ya Allah kasih rezeki buat saya mungkin seperti itu. Itu pengalamannya akhirnya terpilih jadi paskibraka nasional dan kan di Istana Negara Di tuh. Istana Negara. Gimana tuh perasaannya dan pengalamannya di sana tuh? Oh Masya Allah, itu masih zamannya Pak Soeharto, itu luar biasa sekali Masya Allah. Waktu itu masih 27 provinsi. Oke, ya, 27. 27 provinsi, terus kita ditempa selama 1 bulan. Kalau sekarang nggak sampai segitu gitu Iya, loh. Dan alhamdulillah dari 27 provinsi kami sampai saat ini masih keep in touch terus sama teman-teman gitu, dan alhamdulillah mereka sudah jadi orang hebat semua. Silaturahmi kami masih berjalan, luar biasa. Angkatan 96. Luar biasa ya, berarti bener-bener kekeluargaan ke 1 bulan. Ya pasti merasa kayak udah keluarga ya. Betul bener sekali, ya. betul. Wow. Kalau dulu aku pernah ikut coba tapi nggak lolos, nggak lolos seleksi. Dan zaman dulu, zaman saya dulu itu masih diprioritaskan untuk yang laki-laki bisa masuk akabri, dapat kemudahan. Yang perempuan IPDN, sekarang namanya IPDN ya, dulu STPDN. Iya, benar. Itu masih. Kalau sekarang saya kurang tahu deh. Jadi banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Pak Presiden kita, Bapak Soeharto zaman dulu itu. Wah luar biasa pengalamannya Bunda ya. Oke, nah ini mungkin sedikit kita tanya-tanya tentang program dari PKK nih. Kita sedikit ke programnya. Apa sih goal terbesar Bunda ini sebagai ketua tim penggerak PKK, Bunda PAUD Kota Palu juga, dan juga sebagai Dekranasda? Apa sih goals-goalsnya nanti ini ke depannya? Iya, kalau PKK itu kan memang kita memberdayakan keluarga. Tujuannya apa ya? Untuk kesejahteraan keluarga. Ya, seperti itu. Bagaimana bisa terwujud kesejahteraan keluarga dengan adanya PKK? Hal itu bisa terwujud. Ya, dan alhamdulillah Bapak selalu mengingatkan kepada saya, Bunda, dari awal tuh, dari awal. Bapak kan anti susu po. Aduh, Bapak ya. Biar karyawan saya juga begitu kan, dia inin gitu. Beliau nggak suka banget gitu. Jadi Bunda jangan terlalu banyak seremonial. Ya, Bunda harus rajin turun ke masyarakat supaya apa? Masyarakat rasakan itu adanya PKK. Masyarakat rasakan itu, khususnya para pengrajin, adanya Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranasda. Anak-anak PAUD juga senang Bunda PAUD-nya hadir dan bisa mewujudkan PAUD berkualitas ya. Itu goal kami gitu loh. Dekranasda merupakan seperti Dewan Kerajinan Nasional, itu kan sebagai payung untuk bisa mengembangkan hasil-hasil kerajinan dari para pengrajin, untuk bisa membantu mereka mungkin meningkatkan taraf kehidupan mereka. Itu goal kami, PKK, Dekranasda dan Bunda PAUD. Insya Allah kami dari Pokja PAUD, saya ada Pokja PAUD dan saya Bunda PAUD, dan saya juga membentuk Pokja PAUD. Bismillah, semoga PAUD berkualitas di Kota Palu dapat terwujud, dan juga PAUD holistik integratif juga dapat terwujud. Itu goal kami. Selama beberapa bulan ini kendala apa saja yang ditemukan ketika menjalankan program-program tadi ini Bunda, goals tadi itu? Iya, kalau kendala pasti ada. Pertama, kita harus menyatukan dulu, menyamakan persepsi. Karena merubah mindset nggak gampang loh. Betul Bener nggak banget. sih? Nah itu pasti ada beberapa kendala. Mungkin ada yang kurang sepaham ya, seperti itu. Tapi saya selaku ketua insya Allah tidak putus asa, selalu mencari titik terangnya seperti apa. Saya selalu menyampaikan kepada baik itu ketua TPPKK kelurahan, kecamatan, mari kita duduk bersama. Tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan, kita duduk bersama. Selalu saya sampaikan seperti itu. Masalah-masalah, iya.
apapun masalahnya kalau dikomunikasikan dengan baik Betul. ya Dan pasti betul benar. sekali. Dan saya setiap pertemuan dengan ibu-ibu, baik itu kecamatan, kelurahan, saya selalu sampaikan komunikasi. Karena memang dari komunikasi itu orang bisa salah paham. Iya. Benar nggak sih? Betul. Tapi setelah kita jelaskan apa, insya Allah mereka bisa paham. Oke. Seperti itu. Berarti memang tidak menutup kemungkinan memang masih banyak PR ya Bunda Masih ya. banyak PR. Khususnya untuk para wanita. Betul sekali. Apalagi yang masalah stunting itu gimana nih? Nah. Saya dari pengalaman Bunda selama beberapa bulan ini untuk Kota Palu sendiri untuk masalah stunting kayak gimana tuh Bunda? Ya. Kalau Kota Palu, alhamdulillah Kota Palu itu terendah dari seluruh kabupaten. Kasus stunting. Saking semangatnya ya, stunting. Kasus stunting kita terendah gitu loh. Tetapi kita tidak cepat berpuas diri, terus membantu program pemerintah. Harapan dari pemerintah kita kan insya Allah di 2024 bisa 14%. Ya, terus saya selaku Ketua TPPKK Kota Palu selalu bersosialisasi khususnya ini kan udah jadi isu prioritas nasional nih stunting. Betul, ya. iya benar. Saya selalu turun baik itu sosialisasi menekan angka pernikahan anak. Oh iya, pernikahan dini ya. Bagaimana kesehatan reproduksi, upaya-upaya apa dalam rangka percepatan penurunan stunting itu selalu saya sosialisasikan dengan masyarakat. Benar. Dan mengajak pastinya. Karena apa? Stunting itu bukan ketika anak sudah di luar. Iya. Jadi stunting itu anak-anak remaja kita ini sudah kita dampingi. Ya dampingi mulai dari kemarin ada aksi bergizi. Sebenarnya semua terkait. Program stunting itu tujuannya. Benar. Kenapa aksi bergizi ya kemarin itu pemberian tablet tambah darah. Kita khususnya remaja putri. Remaja putri kan setiap bulannya ada menstruasi. Iya. Nah, jika kekurangan darah itu anemia. Nah, anemia itu akan dibawa sampai hamil. Benar. Nah, ketika ibu hamil mengalami anemia itu akan menjadi penyakit penyerta yang menyebabkan anak itu kemungkinan besar akan lahir stunting. Nah, jadi dari masih remaja, ibu hamil, ibu melahirkan sampai anak baduta bawah umur sebelum 2 tahun. Nah, ketahuan stunting itu pada saat 2 tahun itu. Jadi memang ada rentetan-rentetannya untuk stunting gitu. Benar. Ya, seperti itu. Jadi memang bukan langsung lihat ini stunting nih kita bisa lakukan, nggak bisa. Memang harus dari awal nih. Dari awal. Bahkan masih remaja. Iya, dari remaja. Nah, seperti pernikahan dini. Kenapa orang-orang dulu nggak ada yang stunting loh? Iya. Ya, oke. Jawaban orang dulu kayak gitu ya. Orang-orang dulu nggak ada yang stunting loh, nikahnya masih kecil-kecil gitu. Benar. Beda. Sekarang pun cara pola asuh anak aja udah beda. Tuntutan zaman kita udah beda. Sekarang kita dari makanan aja udah beda. Nenek-nenek kita dulu mana ada pakai bener nggak sih? Bener. Jadi udah beda. Jadi kita nggak bisa berpatokan dengan zaman dulu. Oke. Nah, seperti itu gitu loh. Pernikahan dini. Salah satu pernikahan dini saya sekalian sosialisasi ya. Siap Bunda ya, benar. Pernikahan dini itu banyak sekali efek negatifnya gitu. Perceraian akan tinggi, tingkat kematian bayi juga akan tinggi, KDRT akan tinggi. Bayi yang lahir pun tidak sehat bisa jadi stunting karena kurangnya edukasi, kurangnya pengetahuan ibu. Betul. Karena menikah dini. Iya, Bagaimana sih caranya menghindari pernikahan dini? Sekarang di Kota Palu sudah banyak forum-forum anak remaja yang mempunyai kegiatan positif. Jadi, ayo anak-anak remaja Kota Palu, mari bergabung dalam forum-forum kegiatan yang sudah ada di Kota Palu. Oke. Idealnya kalau menurut Bunda nih kalau mau menikah ya, mungkin ada teman-teman yang mau nikah. Aku mau nikah nih, harusnya usia berapa? Khususnya para wanita nih. 21 ke atas. Oke, itu memang bukan kita membatasi cinta ini, enggak ya. Tapi memang karena kondisi tubuh dan mental yang harus disiapkan karena menikah itu bukan cuma karena cinta ya. Iya, betul. Bukan hanya karena cinta. Bener. Itu setuju sekali. Semua harus dipersiapkan. Betul. Harus dipersiapkan. Karena jujur Bunda ya, banyak teman-teman aku yang akhirnya juga bercerai gitu ya, berpisah karena memang mereka tuh melihat ketika menikah seperti ala drama Korea atau ala princess fairy tale ya, dongeng-dongeng yang ketika menikah udah aku akan bahagia selamanya gitu ya. Tapi ternyata setelah itu banyak yang dihadapi. Bener. Dan itu belum siap. Bener. Kira-kira apa saja yang harus kita persiapkan nih Bunda untuk khusus wanita yang aku mau nikah, apa aja yang aku harus persiapkan, apa aja yang aku harus pelajari ini? Ya, yang pasti seorang perempuan pendidikan ya. Dari pendidikan itu insya Allah
jangan tamat SMA sudahlah mau mikirin ini. Sekarang udah nggak zamannya. Berlomba-lomba menggali pendidikan setinggi-tingginya. Nah, dari pengetahuan itulah itu akan menjadi bekal. Seperti itu saya. Terus bagi orang tua, saya juga orang tua gitu loh. Kita sama-sama mendidik anak kita, meningkatkan iman dan takwa ya yang pertama ya, agar mereka bisa menjaga. Karena tidak 24 jam kita menjaga mereka, mungkin karena memang guru pertama itu adalah kita ibu gitu loh. Jadi mari kita dekatkan diri kita dengan anak-anak, menjalin komunikasi yang baik gitu loh, meningkatkan iman dan takwa mereka. Itu dari rumah dulu ya. Yang si anak bagaimana? Yaitu pendidikan, menomorsatukan pendidikan. Seperti itu, akhlak. Jadi ada yang bilang wanita itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi karena kan nantinya di rumah juga ngurus anak. Itu dulu. Itu dulu kalau menurut saya itu dulu. Karena apa? Sekarang tantangan luar biasa, era digitalisasi, emansipasi, partisipasi itu dituntut wanita. Jadi bukan hanya laki-laki. Betul. Iya, seperti itu. Jadi wanita harus kuat, harus tangguh, berani bersaing sama laki-laki. Betul. Jadi setuju gak sih? Setuju banget ya. Jadi memang kalaupun nantinya misalnya dia kuliah nih S1, S2 dan akhirnya dia memilih jadi ibu rumah tangga juga nggak masalah ya Bunda. Karena ilmu itu yang akan kita pakai untuk mendidik anak-anak di rumah kan. Ya betul sekali. Dan itu bisa juga komitmen, kan nggak ada masalah. Yang penting komitmen dengan suami. Ya kan, suami merasa nyaman, ibu di rumah saja nggak ada masalah. Suami merasa nyaman, ibu sibuk di luar nggak ada masalah selagi tidak melupakan kodrat. Kita wanita, seorang ibu. Betul. Jadi memang teman-teman yang udah mau siap nikah ya udah harus persiapkan diri sematang mungkin dan jangan cuma memperhatikan mempersiapkan menjadi seorang istri, tapi memperhatikan atau mempersiapkan menjadi seorang ibu. Betul sekali. Karena itu yang paling besar tantangannya ke depan. Betul sekali. Nah, untuk dari ibu sendiri kan ini memiliki anak yang udah lumayan besar nih ya. Kira-kira apa saja nih yang paling berat dirasakan ketika menjadi seorang ibu dan tantangan paling besar nih? Iya, menjadi seorang ibu kan bukan hanya pada saat anak kita lahir ya. Pas hamil pun udah jadi orang ibu. Waduh, iya, benar-benar. Sudah ada tantangan lah pastinya. Keluhan-keluhan sudah ada, tetapi itu kan konsekuensi. Nah, ketika si anak lahir, bagaimana kita mengurusnya? Tumbuh kembangnya menjadi baik. Dan juga ketika si anak juga sudah mulai sekolah, kita perhatikan bagaimana pendidikannya. Nah, sekarang anak-anak saya semuanya 4-4-nya di Jakarta. Itu yang pertama baru masuk kuliah. Beda-beda nih semua cara pola pengasuhan saya. Maksudnya bukan cara menasehatinya beda-beda. Jadi yang pertama si kakak itu baru masuk kuliah ya. Itu kan tinggi, besar, gemuk. Jadi kadang-kadang saya ini cerewet banyak melarang jangan terlalu banyak makan. Yang kedua kelas 3 SMA persiapan tentunya untuk masuk ke university. Tentunya bagaimana memotivasi ya kan, mengatur waktu baik karena memang padat sekali kan, ikut bimbel ini bimbel itu gitu. Yang ketiga sekarang kelas 1 SMA dan alhamdulillah ini juga yang kelas 1 SMA ini sering perwakilan nih dari sekolahnya. Maksudnya bukan membeda-bedakan gitu ya. Ini fisiknya lemah tetapi alhamdulillah berprestasi terus. Jadi dalam hal ini saya menasehatinya menjaga kesehatannya seperti. Jadi memang berbeda-beda. Anak ini berbeda-beda. Yang bungsu kelas 2 SMP gitu. Nah, itu masih manja banget gitu. Paling ya itulah dalam hal disiplin gitu. Tapi seluruhnya untuk pola asuh semuanya sama. Untuk kebaikan mereka bagaimana saya juga bisa menjalin komunikasi baik dengan mereka. Walaupun kami jarak jauh, tetap setiap hari keep in touch sama anak-anak. Apalagi Bapak. Kalau Bapak kalah saya. Super sekali kalau urusan anak. Handphone 2, yang satu online sama kepala dinas, yang satu sama anak tetap nggak dimatiin. Jadi kalau Bapak setiap hari keep in touch sama anak-anak gitu loh. Pasti memang ya namanya orang tua ya, jauh dari anak pasti rasa khawatir. Walaupun anak udah gede, tapi di mata kita tuh dia masih kayak kecil. Saya, Dek, kalau lagi kegiatan handphone saya bunyi, itu anak saya nelfon, jantung saya begini. Iya ya, takutnya kenapa-napa gitu. Betul sekali, aduh kadang-kadang saya gak berani angkat gitu. Iya betul, karena jarak jauh seperti ini takutnya kenapa-kenapa. Benar-benar. Nah dari cerita tadi Bunda ya, ternyata memang walaupun saudara kandung
ini pun harus berbeda-beda ya, tergantung karakter dan ya kemauan si anak nih. Jadi pola asuhnya yang dilakukan ada pendekatannya itu berbeda-beda. Jadi jangan teman-teman ketika ada anak tetangga dibanding-bandingkan dengan anak Anda, itu biasa kan problematika ibu-ibu ya. Ketika anaknya, kok anak kamu kecil? Beda sama anak tetangga. Nah, itu dia. Itu satu lagi mungkin buat seluruh ibu-ibu kita, orang tua, jangan pernah membandingkan anak-anak kita. Karena apa? Psikologisnya akan kena. Jangan pernah membanding-bandingkan mereka. Ya mungkin cara kita mengapresiasinya saja, bagaimana si anak ini mungkin berprestasi sekali, yang si adik kurang. Pintar-pintar kita selaku ibu, karena apa, psikologi si anak itu akan kena kalau kita membanding-bandingkan. Dulu saya seperti itu, tapi seiring waktu saya banyak belajar, oh ternyata salah saya seperti itu. Iya benar sih, kan tidak ada sekolah untuk jadi orang tua Bunda ya. Betul. Kita itu tetap tiap hari belajar ya, terus learning by doing. Benar. Jadi memang kalau memang salah ya kita benar ya, kita manusia ya, pernah salah. Tapi kalau orang tua ya kita harus berubah, karena ya pengalaman juga ya, nggak enak banget dibanding-bandingkan sama saudara sendiri aja tuh nggak enak, apalagi sama orang lain. Betul. Dan juga jangan lagi, kita tuh udah nggak bisa. Saya ini masih belajar loh Mbak, masih belajar sampai saat ini. Jangan kita lagi pakai metode pengasuhan seperti orang tua kita dulu, keras, otoriter, sangat tidak baik. Beda zaman, udah beda gitu loh, nggak bisa. Kita keras, otoriter, kasihan anak kita nanti akan curhat ke orang lain, ya kan? Nah itu akan lebih buruk lagi. Jadi sekarang ini memang menjalin komunikasi baik sama anak, agar apa, anak itu terbuka dengan kita. Betul. Itu, ya. Yang paling nomor satu komunikasi, agar semua informasi orang tuanya lebih tahu daripada orang lain. Betul ya. Sekali. Bener, karena wah sekarang tuh di mana-mana kan gadget, dia bisa ketemu sama orang dimanapun dan di negara apapun nih ya. Betul. Tapi kalau orang tua memberikan batas atau memberikan jarak, akan susah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sama si anak ya. Dan yang pasti satu lagi Mbak, seperti apapun kuatnya kita, ketatnya kita, tetap kita berserah diri, berdoa. Itu yang paling kuat menurut saya, apalagi saya jauh. Ada saya mewek. Kalau bahas anak pasti ini ya, bener ya. Ya bagaimanapun kita manusia punya keterbatasan, kita tidak bisa menjaga anak. Walaupun mungkin kita ini satu rumah, kita ya anak tiba-tiba jatuh, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul sekali. Ya memang cuman bisa kekuatan doa gitu. Dan ikhtiar seperti tadi yang saya cerita tadi ya, ikhtiar saya selaku ibu. Bener. Seperti itu. Oke, jadi memang banyak banget PR-nya ini buat teman-teman semua. Ya setiap harus belajar juga. Pasti ada ya, bisa ikut dengan teman-teman. Mungkin kalau kekurangan informasi atau apa, bisa ke Posyandu juga nih, bisa tanya-tanya ya tentang wah anak saya ini kayaknya kurang gizi segala macem. Jadi jangan curhatnya sama orang lain, dan akhirnya kan banyak nih, aku juga punya anak nih Bunda ya. Dulu anak aku tuh saking besarnya, padahal ASI full, 1 bulan tuh udah langsung naik 5 kilo. Jadi dari 2-3 kilo jadi naik 5 kilo. Itu dimarah-marah sama bidannya, ini susu formula digabung gak ya? Apakah cuma ASI aja? Saya bilang ini ASI aja, tapi sebesar ini emang gitu. Ternyata banyak yang ada anaknya yang kok anak saya kecil, jadi dibanding-bandingkan dengan anak saya ya. Nah itu teman-teman jangan langsung ceritanya ke orang lain, apalagi mungkin belum punya anak, bisa langsung ke ahlinya ya. Betul sekali. Bener. Aku kaget loh kalau dibilang udah punya anak. Aku pikir mahasiswa loh tadi. Masya Allah, luar biasa. Iya. Saya juga selalu menghayu-hayu masyarakat kita. Ayo ibu-ibu rajin datang ke Posyandu. Posyandu itu bukan hanya sekedar penimbangan loh. Bener. Ibu hamil diperiksa, dikasih penyuluhan, nanti mungkin diarahkan seperti apa. Jadi luar biasa, dan alhamdulillah kita itu, saya dapat informasi Kota Palu juara 1 nasional dalam imunisasi untuk Posyandu. Imunisasi kita 95%. Wow, alhamdulillah ya. Itu dapat penghargaan dari WHO. Wah, Masya Allah. Ayo ibu-ibu semangat ya ke Posyandu supaya masyarakat Kota Palu sehat semuanya. Amin, khususnya anak-anak kita nanti bisa lebih sehat lagi ya generasi kita. Amin, rabbal alamin. Ini aku pernah dapat informasi lagi nih, ketika muda Bunda juga pernah jadi Cik Uniang. Aduh, aku takut salah ngomong ya. Cik Uniang, Cik Ajo Padang Pariaman gitu, seperti putra-putri kota gitu ya, kayak Randa Kabilasa kalau di Palu. Bener ya Bunda? Iya, betul sekali. Masya Allah, tahun berapa tuh Bunda? Itu 97, setelah Paskibra.
Oh. 97. Ya sama, seleksinya sama juga, sekolah-sekolah, kabupaten, seperti itu seleksinya juga. Memang jiwa kompetitif tuh besar banget saat masih muda ya. Ya mencoba-coba, kebetulan dapat rezeki lagi seperti itu. Oke, Masya Allah. Jadi pengalaman yang dirasakan waktu ikut pemilihan itu seperti apa tuh Bunda? Tahun segitu ya? Pasti mungkin berbeda ya? Pengalaman ya sama seperti Randa Kabilasa ya kan, kita mempromosikan kesenian kita, budaya kita seperti itu. Dan sering tampil-tampil di event-event para pejabat seperti itu, mungkin menerima pejabat seperti itu. Jadi kita memang mempromosikan daerah kita. Gitu. Ini pertanyaan dari saya sendiri ya, nggak ada di sini. Kan Bunda orang Minang nih ya. Iya. Besar di Jakarta dan akhirnya pindah ke Palu. Iya. Perasaan itu seperti apa dan apa yang mungkin agak berbeda dari yang Bunda rasakan dulu, khususnya mungkin di orang Minang ya gitu ya, tiba datang ke Palu, wah seperti ini. Karena memang saya juga merasakan hal itu Bunda ketika menikah dengan orang yang beda daerah. Agak shock juga ya pas datang, wah ternyata ini agak berbeda dengan kultur saya itu. Gimana tuh Bunda tuh waktu itu? Kalau perbedaan pasti ada, tetapi kan ada pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul. Jadi ya saya memang harus memposisikan diri saya, harus mengikuti budaya di sini seperti apa ya, saya belajar. Saya banyak belajar dan menurut saya walaupun berbeda-beda, tetapi semuanya baik gitu loh. Maksud dan tujuannya semua baik. Benar. Ya keseniannya pun di sini berbagai macam keseniannya juga bagus-bagus gitu. Kulinernya juga, budaya adat istiadatnya semuanya menuju kebaikan, hampir sama semuanya. Ya mungkin kalau di Padang laki-laki yang dibeli. Oh iya ya, benar-benar. Tapi kalau Palu perempuan yang dikasih ini ya, seserahan apa itu ya, bener, seperti itu. Makanya saya nggak mau nikah sama orang Padang. Oh gitu ya. Nanti saya yang siapin maharnya semua ya kan. Waduh. Gitu. Iya benar-benar. Dia, wanita harus cerdas. Oke. Tapi memang kan di Padang wanita nomor 1 ya. Iya. Bener ya. Jadi memang kita beli itu bahasa kasarnya ya, bahasanya, beli gitu. Tapi memang kita yang membiayai gitu loh. Kita yang melamar ke sana pesta, ya. Iya, bawa semua uang untuk pesta tuh dari perempuan. Wah, Masya Allah ya. Itu untuk adat yang di Minang adat Pariaman. Ya. Pariaman. Iya, ya. saya kebetulan orang Pariaman. Oke. Saya jadi ingat-ingat kisah Hayati ya. Di film ini ya, Kapal Panderwik, karena ya suku Minang juga gitu ya. Luar biasa, agak ketat juga kan untuk adat istiadat di sana. Adat istiadatnya sangat kental, kuat sekali gitu loh. Apakah waktu menikah tidak ada perdebatan nih Bunda? Ada. Aduh, karena semakin seru kalau begini nih, nanti kebongkar semua deh. Kebongkar semua ya. Karena memang agak susah ya, karena saya punya teman Padang juga itu susah banget harus menikah dengan orang yang bukan Padang gitu ya. Harus banyak usaha pergolakan untuk bisa menikah dengan orang suku lain. Betul, apalagi ini Palu ya, jauh sekali kan? Iya Bunda, jauh sekali. Gitu. Saya kebetulan keluarga kan semuanya di Jakarta gitu loh. Kok bisa? Seperti itu ya. Kembali lagi, namanya cinta ya. Iya kan? Cinta, bener-bener. Falling in love kan? Iya nggak, kalau kata anak-anak sekarang falling in love gitu kan. Jadi ya alhamdulillahnya Pak Wali sangat-sangat bisa deh ngambil hati, memposisikan diri, akhirnya ya gol gitu lah, disetujui. Ya seperti itu. Dari semua ini Bunda paskibraka nasional, terus ikut juga kayak duta pariwisata. Di Jakarta banyak banget dong cowok-cowok yang harus. Iya dong. Ya ampun. Apa kelebihan dari Pak Hadi akhirnya Bunda memilih Pak Hadi? Waduh. Wah ya kan, penasaran dong. Luar biasa nih pertanyaannya ya. Aku kalau kelebihan banyak ya. Wow, Masya Allah. Banyak sih kalau menurut saya. Yang pertama baik banget. Baik banget. 2 aja kali saya jawab ya, kayaknya itu udah akumulasi. Yang pertama baik banget. Baik banget, dan contohnya juga Bunda guru besar saya. Yang merubah saya menuju, insya Allah menuju kebaikan gitu ya, gitu lah. Yang kedua, manjain banget. Nah itu yang saya itu manjain. Perempuan suka dimanja kan? Betul Masya Allah sih. ya,
Itu deh pokoknya. Pokoknya dibuat itu jadi ratu ya Bunda. Secara global. Iya sampai saat ini sesibuk-sibuknya beliau siang masih harusnya kan saya yang nelfon ya. Iya. Kan yang paling sibuk Pak Wali ya. Bener. Tapi Pak Wali yang selalu nelfon gitu loh, sesibuk-sibuk beliau. Jadi ya speechless lah. Wah, mungkin gitu ya kalau orang Palu ya. Pria Palu memang luar biasa ya. Perhatiannya ya, Masya Allah Iya, gitu. alhamdulillah. Oke, berarti dua yang akhirnya membuat Bunda tertarik dari Iya. sekian banyak pria dan Iya. akhirnya memilih dari Kota Palu, daerah Kaili, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, ini panjang banget ya, tapi kita harus tutup dengan pertanyaan terakhir. Kalau enggak ini banyak banget nih di otak saya nih pertanyaannya. Nah ini terakhir lagi nih untuk Bunda pesan-pesan terakhir buat para wanita khususnya para ibu rumah tangga. Iya. Nih dan juga mungkin ibu pekerja ya sama-sama ibu ya. Nggak ada yang beda sih ibu pekerja atau ibu rumah tangga. Apa nih pesannya dari Bunda nih? Ya, sebenarnya sih tadi udah semua loh. Oh iya. Sebenarnya tadi udah semuanya, tapi nggak apa-apa. Terakhir nih. Ya untuk remaja semua anak-anak semuanya. muda Kota Palu, ayo bekerja keras, jangan pantang menyerah, ya kan? Bekerja keras, jangan pantang menyerah, gali ilmu sedalam-dalamnya, seperti itu. Nah untuk ibu-ibu rumah tangga. Seperti tadi juga kita tentunya dapat membantu perekonomian keluarga. Jadi ibu rumah tangga itu bukan hanya ngurus anak, cuci, setrika, bukan hanya seperti itu. Banyak home industry kok yang dijalankan oleh para ibu dan itu berhasil gitu loh. Betul. Jadi ayo semangat, kita bekerja keras, bismillah, ikhtiar dan berdoa agar supaya kita bisa bersaing kok dengan daerah-daerah lain. Nah, kalau kita perempuan-perempuan atau ibu-ibu di Kota Palu ini semuanya seperti itu, saya jamin Kota Palu cepat maju. Amin. Ya seperti itu. Iya. Oke, jadi memang Pokoknya semangat. semangat. Berdoa dan ikhtiar. Ikhtiar itu salah satunya kerja keras. Kerja keras. Jadi memang kita harus kerja keras, tapi jangan lupa juga berdoa ya. Karena memang dituntut kan. Bener. Ini kita sekarang emansipasi, apalagi kita perempuan dituntut. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Oke. Seperti itu. Wah luar biasa nih obrolan menarik banget di podcast kali ini. Sebenarnya masih banyak. Kita tunggu ya janjinya Bunda akan episode khusus nih. Siap. Insya Allah. Nanti ngobrol lagi. Siap. Bahas masih banyak karena banyak sebenarnya pertanyaan di sini. Tapi kalau ngomongin semua, aduh nanti waktunya nggak cukup ya. Oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Kasih. Bunda sudah mau datang dan berbagi kisah di sini. Terima kasih. Dan juga terima kasih buat semua penonton yang sudah mau mendengarkan. Jangan lupa di like, di subscribe dan di share informasi ini biar makin banyak masyarakat khususnya masyarakat Palu yang mengetahui informasi ini. Iya. Semoga berkenan dan menjadi inspirasi buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kami langsung pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dadah.